Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otong Bukhori SPD, Guru Fisika SMA Fajrul Islam. Anak-anakku yang hebat, kelas 10 program IPA, jangan lupa berdoa, jangan lupa isi absennya, dan setelah itu mari kita ikuti materi. Kali ini pertemuan yang kedua. Kemarin di pertemuan pertama kita belajar tentang besaran dan satuan serta dimensi. Kali ini di pertemuan kedua kita akan belajar alat ukur dan angka penting. Ikuti baik-baik. Yuk kita langsung masuk ke materinya, yaitu alat ukur. Pada pembahasan alat ukur ini, Bapak hanya akan membahas dua alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong dan yang kedua nanti tentang mikrometer skrup. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Kayak apa sih wujud barangnya? Seperti ini gambarnya ya. Nanti kalau kalian lihat barang seperti ini, benda seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai jangka sorong. Lalu bagaimana cara penggunaan dan ketika membaca pengukuran dengan menggunakan jangka sorong? Yuk kita lanjutkan. Anak-anakku, ini adalah gambaran. Misalkan jangka sorong terukur seperti ini. Angka yang di atas ada angka 2 cm dan 3 cm. Ini setengahnya berarti ini 2,5 cm, berarti ini 3,5 cm. Ya, ini kita sebut sebagai skala utama, dan yang di bawah 0, 5, 10 ini menunjukkan adalah skala nonius. Jadi dalam jangka sorong dan mikrometer skrup ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala nonius ya. Bagaimana cara bacanya? Kita mulai nih pembahasannya. Anak-anakku yang hebat, ada 2 cm dan 3 cm ini yang kita sebut sebagai skala utama tadi ya. Berarti cara bacanya, lihat angka 0 yang di bawah. Lihat angka 0-nya. Angka 0 di skala nonius itu kita lihat angka 0. Ternyata angka 0 itu terletak di antara dua garis atas. Yaitu garis yang ini menunjukkan angka 2,6 tentunya. Karena terletak setelah 2,5, otomatis ini adalah 2,6 dan 2,7. Sekali lagi saya ulangi. Angka 0 dilihat dulu, skala angka 0 dilihat garisnya, ternyata garis ini terhimpit di antara dua skala garis atas. Yang pertama adalah 2,6 dan yang kedua adalah 2,7. Maka skala utamanya yang ditulis adalah yang kecil. Skala utamanya adalah 2,6 cm. Ingat, angka 0 dilihat berada di antara dua garis atas, 2,6 dan 2,7. Maka yang kita tulis adalah 2,6 cm. Disebut skala utama. Terus bagaimana cara menentukan skala noniusnya? Kita perhatikan lagi. Angka 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Lihat garis yang di bawah yang lurus dengan garis atas. Yang lurus dengan garis atas, atau sering disebut yang berhimpit dengan garis atas. Nah, pada gambar kali ini yang terhimpit adalah angka 3. 0, 1, 2, 3. Maka 3-nya dibagi 100. 3 per 100 ini dari rumusnya karena ketelitiannya adalah 0,1 mm. Maka 3 dibagi 100 adalah 0,03 cm. Bagaimana cara mengukurnya? Tinggal dijumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Jadi hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius, di mana skala utamanya adalah 2,6, kita tulis ulang 2,6, dan skala noniusnya adalah 0,03. Maka tinggal ditambahkan 2,6 ditambah 0,03 sama dengan 2,63 cm. Ini cara mengukur jangka sorong. Bapak punya cara trik tercepatnya. Coba lihat, perhatikan, nanti kamu akan pilih cara yang mana. Terserah ya. Oke. Perhatikan baik-baik anak-anakku cara cepatnya. Kita yang pertama lihat angka 0. Angka 0 terletak di antara dua garis atas, 2,6 dan 2,7. Hitungnya dari sini. Ini kalau ini 2, berarti ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Berarti ini kan 2,6. Ini 2,7. Dan seterusnya. Jadi angka 0 ini sekali lagi terletak di antara 2,6 dan 2,7. Maka yang kita tulis yang kecilnya, yaitu 2,6. Caranya begitu. Nah, sekarang lihat angka garis yang di bawah, angkanya yang lurus dengan garis atas. Angka 3, maka 3-nya tinggal kita
tulis di belakangnya 3. Satuannya adalah sentimeter. Bukankah ini menemukan hasil yang sama dengan yang sebelah sini? Nah, itu cara menghitung atau cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ingat, boleh Anda dengan menggunakan cara seperti ini, boleh menghitung dengan cara yang Bapak berikan seperti ini ya. Dapatnya sama 2,63. Caranya saya ulangi lagi, lihat angka 0 terletak di antara dua garis atas 2,6 dan 2,7, yang ditulis yang kecilnya 2,6. Kemudian angka yang lurus dari 0 sampai 10 adalah angka 3, maka tulis di belakangnya 3 cm. Demikian cara membaca menggunakan jangka sorong ya. Kita lanjutkan anak-anakku untuk kalau dijadikan milimeter bagaimana? Ya, sentimeter menjadi milimeter tinggal dikali 10, jadinya 26,3 milimeter. Oke, anak-anakku, berikutnya adalah kita masuk ke alat ukur yang kedua, yaitu mikrometer skrup. Ketelitiannya adalah 0,01 mm ya. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Lebih teliti ketimbang dengan jangka sorong. Ini nama alatnya, gambar dari alat namanya mikrometer skrup. Kemudian ini gambar-gambar yang sering muncul di soal, bentuknya semacam ini. Oke, perhatikan baik-baik. Ini dari sini ke sini nih. Nah, ini kita sebut sebagai skala utama. Dari sini ke sini adalah skala utama. Kemudian dari atas ke bawah ini garis ini nih namanya skala nonius. Oke. Terus bagaimana Pak cara membacanya? Cara membacanya sama anak-anakku. Kayak yang tadi. Kalau ini 0, maka ini 0,5, ini 1, ini 1,5, ini angka 2. Berarti 2 ya. Karena yang paling mendekati dengan garis ini adalah angka 2. Maka skala utamanya adalah 2. Seperti itu caranya. Maka skala utamanya adalah 2 mm. Dari mana? Dari sini nih skala utamanya tadi, 2 ya. Kemudian bagaimana cara mencari skala noniusnya? Skala noniusnya cari garis yang terus lurus dengan garis ini. Ternyata garis ini nih ya kan? Nah, lurus ini nih. Garis yang ini nih. Oke, berarti kalau garis ini yang lurus dimulai dari angka 45, ini 45, ini berarti 46, ini 47, ini 48. Berarti skala noniusnya adalah 48 dibagi 100. 48 dibagi 100 dapatnya adalah 0,48. Bagaimana cara baca berikutnya, Pak? Tinggal ditambahkan hasil pengukurannya. Skala utama ditambah dengan skala nonius. Cara mengukurnya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Berapa jadinya kira-kira, Nak? Berarti 2 ditambah 0,48 sama dengan 2,48 mm. Ingat, kalau jangka sorong tadi dalam keadaan sentimeter hasilnya ya. Kalau mikrometer skrup hasilnya sudah langsung milimeter, 2,48. Gimana anak-anakku, bisa dipahami ya? Saya sama seperti yang tadi yang di jangka sorong, Bapak juga punya cara cepat untuk mengukur mikrometer skrup. Ikuti ini cara cepatnya ya. Nanti kalian boleh gunakan cara yang seperti biasa ini atau dengan cara cepatnya Bapak. Yang pertama, lihat skala utama 0,5, sekali lagi ini 1, berarti ini 1,5 dan ini adalah 2. Yang terakhir mendekati garis ini adalah angka 2. Maka skala utamanya 2, kita tulis 2, nah, itu caranya. Kemudian skala noniusnya dicari yang mana? Skala noniusnya dicari yang lurus dengan garis ini. Ternyata di sini tadi kan dari 45, 46, 47, 48. Tinggal ditulis di belakangnya 48 milimeter. Ternyata hasilnya sama anak-anakku, seperti ini. Ya, gimana? Lebih mudah dengan cara yang di atas atau dengan cara yang bawah? Tentunya sama saja ya. Dua-duanya harus menemukan jawaban yang benar. Anak-anakku, kalau menggunakan cara cepat perlu diingat oleh kalian, selalu hanya ada 2 angka di belakang koma. Selalu hanya ada 2 angka di belakang koma. Nggak boleh lebih dari 2 angka di belakang koma ya. Baik,
Sekarang kita lanjutkan contoh soalnya. Ini masih tentang mikrometer skrup. Gimana nih kalau cara bacanya semacam ini nih? Skala utamanya berapa nih? 0, ini 0,5, ini 1, 1,5, ini 2, 2,5, ini 3, 3,5, ini 4, otomatis ini adalah 4,5. Ini 4,5 karena yang terakhir mendekati garis ini adalah 4,5. Maka skala utamanya adalah 4,5 mm. Sekarang cara menentukan skala noniusnya, yang lurus dengan garis ini. Ternyata angkanya di sini ya. Ini yang lurus ya. Berarti habis 45 adalah 46. 46-nya selalu dibagi 100. Jadi skala utamanya adalah 46 mm atau 46 dibagi 100 selalu. Jadinya adalah 0,46 mm. Bagaimana hasil baca pengukurannya? Tinggal sama skala utama ditambah dengan skala nonius. Berarti 4,5 ditambah 0,46. Berapa jadinya? 4,5 ditambah 0,46. Otomatis jawabannya adalah 4,96 mm. Ini anak-anakku caranya. Bisa dengan cara cepat nggak Pak? Ya bisa sama. Tapi ingat, tadi Bapak sudah bilang kalau dengan cara cepat, di belakang koma aturannya hanya ada 2 angka. Kita lihat ya cara cepatnya bagaimana. Kalau ini 4, berarti ini 4, berapa? 4,5. Oke, kita tulis 4,5. Nah, 4,5. 4,5 ya. Kemudian yang lurus angka berapa? Yang lurus dengan ini noniusnya. Yang lurus adalah 46. 46-nya jangan tulis di belakang kayak yang tadi, tapi 46-nya ditulisnya di bawah lurus. Nah, di sini 46. Maka tinggal hasil bacanya di seperti ini. Tambahkan ini 6. 5 tambah 4 adalah 9. Gitu kan? Tinggal 4-nya turunin. 4. Nah, 9. Nah, ini dengan yang ini ternyata hasilnya sama. Semoga bisa dimengerti anak-anakku cara mengukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Semoga bisa dipahami dan Bapak nanti langsung kasih soal setelah ini ya. Dikerjakan, tepat waktu dikumpulkan agar Bapak bisa memberikan feedback penilaian terhadap Anda semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Video untuk angka pentingnya kita menyusul setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.